Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara-saudariku yang terkasih, setiap kita tentu punya pengalaman indah saat pulang kampung, bertemu dengan keluarga, sahabat, dan handai taulan. Pasti punya banyak kenangan manis ketika kembali ke sana. Namun pengalaman ini rupanya tidak dialami Yesus saat pulang kampung ke kampung halamannya di Nazaret. Seperti yang kita dengar dalam Injil Lukas, kehadirannya ditolak, tidak diterima oleh orang-orang Nazaret. Mengapa Yesus tidak diterima, ditolak? Rupa-rupanya orang-orang Nazaret ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus ketika mengetahui asal-usulnya, bahwa Ia adalah anak tukang kayu, anak Yusuf tukang kayu. Bagaimana mungkin Allah memilih anak tukang kayu untuk menjadi seorang nabi? Bagaimana mungkin Yesus bisa melakukan itu semua? Bukankah Ia sama seperti kita? Inilah yang membuat mereka ragu-ragu, kemudian menolak Yesus. Yesus mengecam ketidakpercayaan orang-orang Nazaret, orang-orang kampung halamannya. Ia membandingkan ketidakpercayaan mereka melalui perbandingan, yaitu perbandingan ketidakpercayaan nenek moyang mereka. Ketidakpercayaan mereka disamakan dengan ketidakpercayaan bangsa Israel ketika masih hidup pada zaman Nabi Elia dan Elisa. Banyak janda Israel yang kelaparan di zaman Elia, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mendapatkan perhatian Nabi Elia, kecuali janda dari Sarfat di Sidon. Ada banyak orang kusta di Israel di zaman Elisa, tetapi tidak ada seorang pun yang disembuhkan kecuali Naaman orang Aram itu
yang baru saja kita dengar di dalam bacaan pertama. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita ini orang-orang Kristen yang telah menerima rahmat iman untuk mengenal Dia? Masa Prapaskah menjadi masa untuk pertobatan, pembaruan diri, masa yang diberikan Tuhan untuk menjadi masa kesempatan kita untuk semakin terbuka pada Tuhan, pada kehadirannya, dengan pantang puasa dan amal kasih. Mari kita belajar dari iman dan dari Sarfat, juga iman dari Naaman orang Syria itu, senantiasa hadir dan senantiasa percaya kepadanya. Rahmat dan karya keselamatan Tuhan hanya akan sungguh-sungguh dialami dan dirasakan hanya kepada mereka yang berani untuk percaya dan juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita sejenak meresapkan sabda Tuhan ini. Mari